tengah gempuran konten-konten sensasional dan politik yang semakin jauh dari rakyat, muncul satu sosok yang tampil berbeda. Bukan dengan kemewahan, bukan dengan janji-janji, tapi dengan langkah kaki, senyum tulus, dan kamera ponsel di tangan. Namanya Deddy Mulyadi. Politisi, budayawan, sekaligus konten kreator yang menyentuh jutaan hati rakyat Indonesia. Dialah gubernur konten, bukan karena jabatan, tapi karena kedekatannya dengan kehidupan nyata masyarakat. Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak langkah, semangat, dan kisah-kisah luar biasa di balik nama besar Deddy Mulyadi. Selamat datang di perjalanan inspiratif seorang pemimpin era digital. Inilah gubernur konten. Siapa bilang politik harus kaku? Siapa bilang pemimpin harus selalu tampil resmi? Dan siapa bilang konten kreator hanya milik anak muda? Karena di Indonesia ada satu sosok yang membuktikan sebaliknya. Namanya Deddy Mulyadi. Seorang politisi, seorang budayawan, seorang pemimpin, tapi juga seorang konten kreator sejati. Julukannya bukan main-main. Ia dijuluki netizen sebagai gubernur konten. Julukan yang bukan datang dari jabatan, tapi dari konsistensi, empati, dan kreativitasnya menyampaikan pesan lewat dunia digital. Video demi video, cerita demi cerita, hati demi hati, disentuh satu persatu oleh tangan yang tak hanya memberi, tapi juga mengerti. Deddy Mulyadi lahir di Subang, Jawa Barat pada 11 April 1971. Ia tumbuh besar di lingkungan masyarakat Sunda yang syarat dengan nilai-nilai lokal dan budaya. Dari kecil, Deddy sudah terbiasa berinteraksi dengan masyarakat desa. Lingkungan ini yang menanamkan empati yang dalam di dalam dirinya. Ia menempuh pendidikan hukum dan mulai tertarik dengan dunia politik di usia muda. Dari anggota DPRD hingga akhirnya menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode. Tapi perjalanannya tidak berhenti di sana. Bukan hanya sebagai politisi biasa, Deddy menjadikan budaya sebagai dasar kepemimpinannya. Di masa jabatannya, kantor-kantor pemerintah di Purwakarta dibangun dengan gaya arsitektur Sunda. Pegawainya pun memakai pakaian tradisional setiap hari. Baginya, budaya bukan hiasan. Budaya adalah identitas. Dan kepemimpinan tanpa identitas akan kehilangan arah. Tapi era digital mengubah segalanya. Politik tidak lagi hanya bicara di ruang sidang. Sekarang, suara rakyat ada di timeline media sosial. Dan Deddy memahami itu lebih cepat dari politisi lain. Ia tidak menunggu media memberitakan dirinya. Ia justru menjadi medianya sendiri. Awalnya, ia hanya mengunggah video kegiatan belusukan. Tapi responnya luar biasa. Komentar datang dari berbagai penjuru. Bukan hanya dari warga Jawa Barat, tapi dari seluruh Indonesia. Video Deddy tidak seperti video politisi lainnya. Tidak penuh jargon, tidak terlalu formal, tapi penuh kehangatan, penuh solusi, dan penuh rasa kemanusiaan. Dari situ, orang mulai mengenalnya sebagai politisi yang berbeda. Seorang pemimpin yang bukan hanya turun ke lapangan, tapi juga hadir di layar handphone rakyatnya. Coba buka salah satu video Deddy di Facebook atau YouTube. Kamu akan melihat ia berdialog dengan pedagang asongan, atau mendengarkan keluh kesah petani, atau sekadar mengajak anak kecil jalan kaki sambil ngobrol ringan. Tapi dari percakapan sederhana itu lahir solusi nyata. Kadang bantuan langsung diberikan di tempat. Kadang ia menampung dan mencatat, lalu menindaklanjuti lewat jaringan pemerintah yang ia kenal. Yang menarik, kontennya tidak digarap dengan kamera profesional atau skrip rumit. Hanya dengan kamera ponsel, sedikit editan, dan suara yang jernih. Karena yang paling penting adalah kejujuran.
Dan itu yang dirasakan penonton. Tak heran bila setiap videonya selalu dibanjiri ratusan ribu hingga jutaan views. Komentar-komentar penuh pujian, doa, dan bahkan kisah pribadi warga lainnya muncul setiap hari. Dedi tidak hanya menciptakan konten, ia menciptakan perubahan. Banyak warga yang kehidupannya berubah setelah muncul dalam videonya. Ada ibu penjual keliling yang diberi gerobak baru. Ada kakek pemulung yang diberi rumah dan penghidupan. Ada anak-anak jalanan yang diajak sekolah lagi. Dan semua itu terjadi di depan kamera. Bukan untuk pencitraan, tapi untuk bukti bahwa video bukan sekadar tontonan, tapi juga alat untuk perubahan sosial. Dedi mengubah persepsi publik tentang pejabat dan rakyat. Ia menjembatani jarak yang selama ini terlalu lebar. Kebanyakan politisi membuat konten hanya saat kampanye. Setelah itu, mereka menghilang dari radar publik. Tapi tidak dengan Dedi Mulyadi. Ia konsisten membuat konten bahkan ketika tidak sedang mencalonkan diri. Ia tidak menunggu panggung politik, karena ia tahu panggung sejatinya adalah kehidupan rakyat. Setiap hari ia mengunggah konten. Di desa, di pasar, di pinggir jalan. Tidak ada hari libur untuk berbagi. Ia bisa berbincang dengan pemulung di pagi hari. Dan malamnya sudah unggah video baru dengan editing sederhana. Itulah konsistensi. Dan itu yang membuatnya dicintai. Dedi tidak memposisikan diri sebagai penguasa. Ia lebih suka disebut pelayan rakyat. Dalam kontennya, ia duduk sejajar dengan rakyat. Kadang berjongkok di depan nenek-nenek. Kadang duduk lesehan di tanah. Ia tidak memberi perintah. Ia menawarkan bantuan. Dan setiap tindakan itu membuat masyarakat merasa dihargai. Bahkan dalam pertemuan-pertemuan formal, ia tetap santai. Tidak pernah memaksakan formalitas. Karena baginya, komunikasi yang jujur jauh lebih penting dari protokol. Salah satu kekuatan Dedi adalah kemampuannya bercerita. Ia pandai membuat kisah dari hal yang sederhana. Kisah seorang penjual nasi uduk bisa menjadi narasi kehidupan. Cerita seorang tukang tambal ban bisa menjadi inspirasi kerja keras. Setiap kisah dikemas dengan sudut pandang humanis. Tidak menggurui, tidak mendikte, tapi menyentuh. Kadang lucu, kadang haru, kadang membuat kita berpikir tentang nasib bangsa. Dan semua itu dilakukan dengan gaya bahasa sehari-hari. Itulah kekuatan narasi membumi Dedi Mulyadi. Video-video Dedi Mulyadi sering masuk FYP di TikTok. Di YouTube, ia punya jutaan penonton loyal. Facebook lebih ramai lagi. Netizen menjadikannya bahan obrolan. Bukan hanya karena ia lucu atau menarik, tapi karena ia relevan. Ia dekat dengan isu-isu real yang dialami masyarakat bawah. Media pun mulai meliput kiprahnya. Tapi ia tetap rendah hati. Tidak mengejar panggung nasional. Baginya, yang penting bukan headline, tapi hasil nyata. Tidak semua orang menyukai keberhasilannya. Beberapa politisi iri dengan popularitasnya di media sosial. Ada juga yang menyindir bahwa ini semua hanya pencitraan. Namun Dedi menanggapinya dengan tenang. Ia tidak membalas dengan debat. Ia membalas dengan terus berkarya. Karena yang bisa menjawab kritik hanyalah waktu dan bukti. Dan hingga hari ini, Dedi membuktikan bahwa kritik hanya bahan bakar untuk terus maju. Dedi Mulyadi membuka mata banyak orang bahwa digital bukan hanya untuk hiburan, tapi juga alat transformasi politik. Ia membuktikan bahwa konten bisa menyentuh lebih dalam daripada spanduk, bahwa cerita lebih kuat dari slogan, dan
bahwa pemimpin masa depan harus siap masuk ke layar ponsel rakyatnya. Konten bukan hanya soal viral, tapi soal nilai. Dan Dedi telah menanamkan nilai-nilai itu lewat setiap videonya. Banyak anak muda sekarang terinspirasi oleh Dedi. Bukan hanya ingin jadi politisi, tapi ingin jadi pemimpin yang bisa didengar dan dirasakan. Ia memberi contoh bahwa konten bukan soal gaya, tapi soal makna. Bahkan banyak pemimpin lokal yang mulai meniru pendekatannya. Membuat konten belusukan, bercerita tentang warga, dan mulai meninggalkan gaya komunikasi elitis. Inilah warisan awal dari seorang gubernur konten. Gelar gubernur konten memang tidak tertulis di KPU, tapi tertulis di hati netizen Indonesia. Ia tidak membutuhkan jabatan untuk jadi pemimpin, karena ia sudah menjadi pemimpin dalam kesadaran publik. Ia tidak sedang mencari popularitas, tapi dampak. Dan dampaknya bisa kita lihat, bisa kita rasakan, dan bisa kita tiru. Mungkin inilah pemimpin masa depan Indonesia. Bukan hanya pintar berbicara, tapi juga pandai mendengarkan. Dan itulah Dedi Mulyadi. Di era ketika kepercayaan terhadap pemimpin semakin menipis, Dedi Mulyadi hadir membawa harapan. Bukan dengan kata-kata tinggi, tapi dengan tindakan nyata dan cerita sederhana. Ia membuktikan bahwa konten bisa menjadi jembatan antara rakyat dan pemimpin. Bahwa kamera bukan hanya alat rekam, tapi jendela empati. Dan bahwa kepemimpinan tak harus menunggu jabatan, cukup dengan hati yang mau mendengar dan tangan yang mau bergerak. Semoga kisah ini bukan hanya jadi tontonan, tapi jadi inspirasi untuk para pemimpin masa depan. Dan untuk kita semua agar tak pernah lelah menjadi manusia yang peduli. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika kamu percaya bahwa Indonesia butuh lebih banyak pemimpin seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.